Bermula dengan tiga pria yang sedang liburan di pantai. Salah satu pria itu menelpon membahas tentang hal yang diajukan Tuan Park di Majelis Nasional. Ia merasa keberatan dengan permintaan tersebut. Tuan Park mengatakan ia minta berapa. Pria itu akan membahas di kantor kejaksaan dan mengatakan dana yang diberikan selama ini akan dimanfaatkan dengan baik. Sepertinya mereka adalah tokoh penting. Mereka membahas tentang kasus perselingkuhan yang akan dimuat minggu depan pada tabloid ternama. Bertema sifat sesungguhnya pemimpin muda dari partai oposisi Park Moo-jin. Tajuk berita yang bagus, kata salah satu pria itu. Tak lama terjadi peristiwa aneh di pantai itu hingga menjadi misteri. Berpindah pada kantor Tuan Park. Ia bertanya bagaimana keadaannya. Asisten itu berkata semuanya berjalan sesuai rencana. Scene berpindah, kemunculan sosok anak dengan seorang kakek tua. Anak itu menangis, kakek tersebut mengatakan jangan bersedih dan belajarlah dengan giat. Dan kakek itu berpesan carilah banyak teman, Mori. Ternyata hanya mimpi, Mori terbangun dari tidurnya. Ia bangkit melihat ke arah jam dan ternyata ia terlambat. Mori bergegas pergi ke sekolah. Dengan sepedanya ia melaju kencang. Karena terburu-buru Mori lupa sarapan. Perutnya terasa amat lapar. Di perjalanan ada seorang pengendara motor mencopet tas seorang nenek. Ia teringat nenek itu mempunyai cucu yang sedang berada di rumah sakit. Nenek itu membutuhkan banyak biaya untuk cucunya. Mori bergegas mengejar pencopet itu yang melaju kencang dengan motornya. Mori bersepeda amat kencang untuk mengimbanginya. Pada saat Mori sedang melakukan pengejaran ada sosok cewek di hadapannya dan mereka bertabrakan. Mori minta maaf padanya dan mengatakan ia sedang terburu-buru. Tak terima kacamatanya pecah, cewek itu menghajar Mori. Tetapi Mori menjelaskan apa yang terjadi dan mereka bersama-sama mengajar. Acara kejar-mengejar copet terekam oleh YouTuber yang sedang live. Acara itu dilihat oleh Dewi yang sedang melihat HP. Tak lama Mori dan cewek itu hampir mendapatkan pencopet tersebut. Tapi apa daya, sang cewek tertabrak papan iklan dan jatuh. Pada saat copet hampir lepas dihadang oleh Dewi dan ia menyerang copet hingga terjatuh dari motor. Scene berpindah ke arena tanding court. Babak penyisihan God of High School Regional Seoul telah dibuka. Penonton di stadion penuh sorak. Di tempat audisi, peserta dinampakkan 3 sekawan yang menangkap jambret tadi. Ternyata mereka ingin mengikuti audisi yang sama. Mori mengenalkan dirinya sebagai Jin Mori. Sementara lelaki tampan yang menolong mereka bernama Han Dewi. Mori dan Dewi menatap cewek itu ingin mengetahui siapa dia. Ia agak tersipu malu dan mengatakan namanya adalah Youmira. Pertandingan akan dimulai dan para peserta segera memasuki arena. Pertandingan ini bebas, siapa yang berhasil bertahan ia yang akan menjadi pemenang. Semuanya mulai menyerang satu sama lainnya. Mereka memiliki gaya bertarung yang berbeda-beda. Penyelenggara acara mengizinkan narapidana Kang Man-sok untuk bertanding. Ia menyerang Kang dengan pedang kendo miliknya. Tetapi berhasil mengelak dan mengambil pedang milik Mira. Sedangkan Mori sedikit nyeleneh menarik celana Kang hingga melorot. Boxer Kang yang terlihat feminim. Kang menendang Mori hingga terdorong. Tetapi Mori berhasil menyikut kaki Kang hingga benjol. Acara hari ini selesai. Mira berjalan pulang tanpa kacamatanya. Mori yang takjub melihat Mira adalah seorang petarung yang kuat. Dewi yang serius memperhatikan Mori dari awal pertandingan. Mereka berjalan bersama karena rumah mereka yang searah. Pada saat di jembatan, Mori bertanya mengapa mereka mengikuti kompetisi itu. Mori menjelaskan alasannya duluan. Ia ingin menghadapi orang-orang yang tangguh dan menjadi kuat. Kalau Dewi ingin menghasilkan uang yang banyak. Sedangkan dirinya memiliki alasan untuk menjadi penerus dojo keluarganya. Ia ingin membangun tempat itu kembali. Di saat Mori memegang pedangnya Mira, dengan refleks cepat Mira mengambilnya tapi terjatuh ke dalam sungai di bawah jembatan. Mira marah dan menampar Mori. Ia mengatakan Mori enyah dari hadapannya. Mira mencari pedangnya di sungai dengan cahaya yang redup. Ia teringat pesan ayahnya untuk membangun dojo keluarganya kembali. Di saat wanita lain berdandan dan memakai hiasan kuku, tangannya penuh dengan luka karena selalu latihan. Masa mudanya dihabiskan untuk berlatih.
Terlihat cahaya dari jauh, ternyata Mori datang membantu mencari pedang tersebut. Mira meminta maaf karena telah menampar Mori. Ia mengatakan pedang itu peninggalan ayahnya. Mori merasa bertanggung jawab untuk menemukannya. Dari atas sungai nampak cahaya yang terang benderang. Ternyata lampu sorot Dewi meminjam dari tempat kerjanya. Mereka mencari bersama-sama pedang tersebut. Beralih pada kejadian di pantai, polisi menyelidiki apa yang terjadi. Terdapat seperti jejak kaki raksasa. Presiden menduga itu adalah King Kong yang menyerang. Tiba-tiba muncul sosok lelaki di ruangan itu. Presiden bertanya siapa dia. Lelaki itu mengenalkan dirinya, Majelis Republik Korea Park Moo-jin. Scene kembali diperlihatkan arena tanding. Jin Mori berhasil menang dari lawannya, disusul dengan Mira yang menang juga. Dewi juga dengan mudah mematahkan serangan lawan. Dan banyak peserta lainnya yang tampil mereka tampak kuat. Di saat tempat peserta berkumpul, Mori tertidur tergeletak. Kang Man-suk datang menghampirinya. Ia ingin melawan Mori. Go Gamdo datang untuk melindungi Mori. Pada saat Kang menyerang dengan refleks cepat, Mori bangkit menghentikannya. Terbalik, ternyata Gamdo yang ditolong oleh Mori. Gamdo mengucapkan terima kasih padanya. Sekarang giliran Gamdo yang tampil melawan Kang Man-suk. Mori mengatakan ia harus berhati-hati. Gamdo berkata akan mengalahkannya. Gamdo tak suka gaya bertarung Kang yang brutal yang tak menghormati seni bela diri. Gamdo tipe petarung yang menggunakan tai chi. Mereka mulai bertanding. Kang bertarung dengan melipat kedua tangannya. Sepertinya ia menyepelekan Gamdo. Gamdo mulai menyerang Kang dengan kekuatan penuh. Kang terkena pukulan Gamdo dan menahannya. Setelah Gamdo melakukan penyerangan, Kang langsung menyerang. Ia mulai menggunakan satu tangan. Ia membalas pukulan Gamdo dengan serangan yang bertubi-tubi, hingga ia tak mampu lagi melawan. Kang menyuruh Gamdo untuk meminta ampun dan memohon agar diampuni. Gamdo memiliki harga diri yang tinggi. Ia tak mau minta ampun. Kang mulai menggunakan kedua tangannya. Ia menghajar habis-habisan Gamdo. Kang teringat waktu ia tak berdaya. Ia menangis memohon-mohon minta diampuni. Harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Kang ingin Gamdo melakukan hal yang sama. Hingga Kang mematahkan kedua tangan Gamdo dan menginjak-injak wajahnya. Tak tahan melihat adegan itu, Mori ikut campur dan menghajar Kang. Mereka berduel, tapi Mori berhasil menghantamnya dengan pukulan. Hal itu dihentikan oleh pengawas pertandingan, tetapi Kang marah dan mengincar Mori. Semua serangan berhasil dihadang Mori, hingga Mori melakukan serangan terakhirnya dan Kang tumbang. Di luar arena muncul sosok lelaki dengan auranya yang bisa membuat Mori terbalik ke lantai. Ia menghukum Mori yang melanggar peraturan pertandingan. Mori pergi bersama pengawas meninggalkan arena tersebut. Saat berjalan pergi, para cewek-cewek bersorak memanggil nama Mori. Di saat itu terlihat Dewi dan Mori mengangkat tangan mereka dan mengatakan dasar tukang ikut campur. Mori tertawa dan pergi meninggalkan arena. Scene ini diperlihatkan para manusia yang berjubah di dalam kastil tempat mereka berkumpul. Mereka mencari kunci yang dapat mewujudkan keinginan mereka. Terlihat mereka yang mengikuti perkembangan dari pertandingan The Gods of High School. Tampak mereka yang terlihat menakutkan. Mereka meminta agar diberkati oleh Dewa Nox. Kembali pada pertandingan yang akan berlangsung. Para pengawas memeriksa kondisi para petarung. Go Gamdo fisikalnya lemah dan tak sadarkan diri. Ia tereliminasi. Keadaan Kang Man-suk yang jiwanya terganggu pun tak bisa melanjutkan pertandingan. Pengawas menanyakan status Jin Mori dalam pertandingan. Seharusnya ia didiskualifikasi. Tetapi Park Moo-jin membawa CV-nya merasa ada hal yang aneh. Tak lain dan tak bukan Jin Mori adalah cucu dari Jin Tae-jin. Moo-jin berpikir akan melakukan apa padanya. Begitu juga dengan Mori yang menonton pertandingan Mira dari TV. Ia yang belum nasibnya bagaimana menunggu keputusan pengawas. Tak lama Moo-jin datang memberitahu hukuman buat Mori. Jika ia berhasil mengalahkan pengawas rambut hijau di sebelahnya, maka ia boleh melanjutkan turnamen tersebut. Mori request minta ditandingkan bersama lelaki rambut kuning itu. Tetapi si Mori rambut hijau mengatakan bahwa ia lebih kuat dari si rambut kuning. Makin semangat Mori mendengarnya.
Mira yang lelah karena pertarungan tadi berjalan bersama dengan Dewi, mereka mengkhawatirkan Mori. Karena takut akan didiskualifikasi, tak lama muncul Mori yang berjalan di belakang mereka. Mereka bertanya bagaimana nasibnya Mori. Ia menceritakan semua yang terjadi. Mira mengomel karena Mori yang suka ikut campur masalah orang lain. Ia menjawab, keluargaku punya prinsip, lakukan apa sesukamu. Mereka tercengang mendengarnya. Mori menawarkan buah yang dimakannya kepada Mira dan Dewi, tapi mereka menolak. Ia mengatakan buah tersebut dikasih oleh Muijin agar ia berstamina melakukan pertandingan pada esok harinya. Diperlihatkan Shin Muijin mengatakan pada asistennya bahwa ia memberikan buah setan yang keramat pada Mori. Asistennya berkata itu belum waktunya, apalagi dimakan oleh manusia biasa. Entah apa hal yang terjadi, kenapa Muijin melakukannya? Ia menjawab karena ingin memastikan sesuatu. Kembali pada Mori yang sudah sampai ke rumah, ia merasa buah yang dimakan enak-enak. Mori mengambil tilam untuk tidurnya, tapi tiba-tiba ia kesakitan. Mulutnya mengeluarkan darah dan pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya saat di rumah sakit, Dewi datang melihat temannya yang sakit. Ia menemuinya dan menanyakan keadaannya. Dewi bercerita tentang kenalan baru yang aneh mirip dengan temannya tersebut. Mereka saling canda mengingat masa lalu. Han Dewi kembali ke tempat kerja part-time-nya. Di sana ada kumpulan preman mantan temannya. Mereka mengolok-olok Dewi dan mengatakan Sung Tae temannya yang sakit akan mati sebentar lagi. Dewi diam dan tak menggubris. Pria satunya mencoba melempar minuman kaleng hingga terciprat ke baju Dewi. Ia mengambil kaleng tersebut dan membuangnya. Dewi pergi meninggalkan mereka dengan sampah di tangannya. Mereka pada kesal karena tak dianggap. Beralih scene, pertandingan grup A akan segera dimulai. Han Dewi melawan Baek Seng Chul. Wasit meniup peluit, pertanda duel telah dimulai. Sung Chul tipe pertarung yang mencatat informasi lawan. Ia membacakan keahlian Dewi adalah karate. Dapat dilihat dari kepalan tangannya yang sangat kuat. Buku yang dibacanya tersebut memiliki berbagai informasi, termasuk cara mengalahkan Dewi. Sung Chul mulai menyerang dengan tongkat bisbol miliknya. Teknik dari tongkat itu menyerang Dewi. Ia berhasil membaca pergerakannya. Sung Chul menyombongkan pengalaman dan teorinya itu. Pertandingan semakin menarik lagi bagi Dewi. Mereka mulai saling serang satu sama lainnya. Penonton mengatakan mereka dapat mengetahui siapa pemenangnya. Dewi terlihat biasa dalam pertandingan itu. Saat Sung Chul yang sombong ingin menyerang, ia terpeleset dengan Dewi dan mencoba menolongnya. Tongkat bisbol milik Sung Chul mengenai kepala Dewi dan berdarah. Sung Chul terkejut dengan perbuatan naif Dewi. Cuma pengecut yang menyerang seseorang dalam kondisi seperti itu, celoteh Dewi padanya. Sung Chul bangkit dan mulai menyerang kembali. Ia mengeluarkan teknik 12 tombak mengenai titik saraf dari Dewi. Ia bersandar di tali ring pertandingan. Saat itu juga Dewi teringat Sung Tae yang sakit berusaha untuk minum obatnya agar sembuh. Dewi bertanya, apa ia tidak lelah dengan semua ini? Sung Tae menjawab dengan santai, hidup adalah pertarungan. Jika kau ingin hidup, maka bertarunglah. Mengingat perkataan Sung Tae, ia bangkit dengan semangat bertarung yang baru. Mereka saling serang dengan teknik masing-masing. Teknik Sung Chul melawan teknik Dewi. Dewi melakukan teknik kuda-kuda 1 hingga 3 sampai Sung Tae babak belur. Di saat ia akan mengeluarkan kuda-kuda keempat, Sung Chul jatuh pingsan tak berdaya. Pertandingan pun dimenangkan oleh Dewi. Sorak-sorak penonton yang luar biasa terdengar di seluruh arena. Sekarang akan membahas nasib Jin Mori pada turnamen ini. Dewan memutuskan untuk melakukan pertandingan antara Jin Mori melawan wasit Q. Mereka menunggu kedatangan Mori yang telat. Flashback saat Mori pingsan tak sadarkan diri karena memakan buah setan itu, tiba-tiba ia sadar dan berlari menuju stadion.
Semua menunggu kehadiran Mori agar pertandingan bisa dilanjutkan. Mori muncul di arena dan akan bertanding. MC menjelaskan bahwa kalau Mori bisa menumbangkan wasit Q sekali saja, maka ia akan jadi pemenangnya. Mori menghampiri wasit saat ia ingin melepaskan kacamata milik wasit Q. Lelaki itu terjatuh. Semua penonton mengatakan itu adalah kecurangan. Mereka pun memulai pertandingan yang sebenarnya. Wasit Q marah dengan tingkah Mori dan menghajarnya. Mori melakukan penyerangan memukul wasit Q hingga tercampak ke ujung ring. Mori merasa akan ada yang aneh dengan tubuhnya. Wasit yang terbawa suasana mengeluarkan bayangan menyerupai monster besar. Ia bingung makhluk apakah itu dan berlari menghindari serangan. Mori ditangkap oleh monster tersebut dan mengira ia akan dilumpuhkan. Tapi tiba-tiba monster itu hilang. Wasit Q yang telah dipegang keroyokan oleh wasit lainnya. Mujin masuk arena tanding mengatakan Mori menjadi pemenangnya. Mori yang tergeletak di lantai tertidur karena lelah. Mujin mengatasi gaji wasit Q dipotong 3 bulan karena perbuatannya tadi. Mujin sudah mengetahui bahwa Mori benar-benar seputra harimaunya Jin Taijin. Di babak penyisihan telah terkumpul 4 petarung, yaitu Jin Mori, Yumira, Han Daewi, dan Byeon Jae-hye. Akhir pekan ini yang akan duel adalah Han Daewi versus Yumira. Mereka bertiga berjalan bersama membahas tentang Mira yang akan melawan Daewi. Dewi lalu menjawab mohon bimbingannya. Sepertinya pertandingannya akan seru karena melawan teman sendiri. Saat mereka hendak pulang, sebuah mobil mewah berhenti di hadapan mereka. Lelaki yang turun dari mobil itu datang. Ia memohon ingin melamar Mira. Shin berpindah ke rumah Mira. Ia dan adiknya prepare menyiapkan undangan dan memilih gaun pengantin. Adiknya Mira tak percaya ia akan menikah dengan Seongjin, seorang ahli pedang dan pebisnis yang terkenal. Pria itu jatuh cinta pada Mira saat pada pandangan pertama. Mira yang teringat perkataan Seongjin yang ingin mengenalnya dan mempelajari kehebatan kekuatan aliran pedang cahaya bulan. Ia berjanji akan menghidupkan kekuatan pedang yang telah redup itu. Ia mengajak Mira melakukan hal itu bersamanya dan mereka menikah. Mira teringat saat pemakaman ayahnya, para pelayat yang hadir membicarakan tentang aliran pedang yang ketinggalan zaman. Mereka meremehkan seorang gadis yang menjadi pewarisnya. Mira sedih di hadapan kuburan ayahnya. Pamannya mengatakan bahwa Mira akan tinggal dengannya dan akan melestarikan pedang bulan milik peninggalan ayahnya. Mira mulai berlatih dengan pamannya di dojo mereka. Banyak anak yang belajar di sana, tapi melihat pamannya yang tak memiliki kemampuan seperti ayah Mira, Mira keluar. Mereka keluar satu persatu meninggalkan dojo tersebut, hingga akhirnya tutup. Mira merasa dengan ia menikah, dojo itu akan kembali dibuka dan hidup. Pamannya Mira menanyakan alasan Seongjin ingin menikahi Mira. Ia ragu karena terjadi tiba-tiba. Dengan santai Seongjin menjawab karena aura cantik terpancar dari wajahnya Mira. Begitu juga aliran pedang cahaya bulan membuatnya tertarik dan ingin menjadikannya nomor 1 di dunia. Ia berjanji akan membahagiakan Mira selamanya. Di sisi lain, tingkah kocak diperlihatkan Mori yang sedang memilih menu untuk dimakan. Antrian di belakang sudah panjang, tapi ia belum memutuskan untuk membeli apa. Mori berpikir dan terus berpikir. Wanita di belakang bergosip mengatakan Mira akan segera menikah. Mendengar hal itu, Mori kaget dan akan datang ke rumahnya. Mori menasihati Mira untuk tidak menikah dan membuang mimpinya. Menikah bukanlah solusi, ia harus memikirkan ulang tindakannya itu. Karena kalau Mira menikah, dia akan dikeluarkan dari turnamen. Dan bagaimana bisa Mira melanjutkan impian ayahnya yang telah lama dinanti? Mira merasa Mori terlalu ikut campur, lalu mengusirnya pulang. Adik Mira menanyakan siapa lelaki itu. Mira menjawab bahwa Mori adalah temannya. Tak terima dengan keputusan Mira, Mori menelpon Dewi. Mori merasa Mira sedang kesulitan dan ada hal yang tak beres dengannya. Dewi mengingatkan bahwa mereka orang luar dan tak berhak untuk ikut campur. Mori menduga kalau Mira ditipu lelaki itu. Lelaki itu ingin menjual Mira dan bertindak tak baik. Dewi bertanya, apa kau baru nonton film yang aneh? Mori mengatakan kalau kakeknya bilang orang di TV tidak pernah beres. Mori menyadari tidak ada kebahagiaan di wajah Mira. Ia mengingatkan Dewi saat mereka mencari pedang di sungai bersama. Saat pedang tersebut ketemu, wajah Mira terlihat sangat bahagia. Meski begitu, kita orang luar dan tak berhak menyampuri hidup Mira, kata Dewi. Kembali pada aula. Pernikahan Mira akan segera dimulai. Pamannya melihat Mira seperti tak bahagia.
Ia sosok seorang yang kehilangan masa mudanya sebagai wanita. Pamannya memohon agar pernikahannya dibatalkan. Mira melihat hal itu dan berusaha menahan pamannya dan mengatakan ia baik-baik saja, asalkan impiannya terwujud. Mira merasa adanya nama Seongjin akan membuat pedang rembulan terkenal dan banyak orang mengetahuinya. Karena itu alasan Mira memilih menikah. Ternyata pedang itu mempunyai kekuatan dewa. Seongjin disuruh untuk merebut pedang tersebut oleh para tetua organisasi, yaitu Nox. Adik Mira menangis mengetahui hal tersebut. Mori duduk di sampingnya menyadari ada hal lain yang tak beres. Mori masuk ingin menghentikan pernikahan tersebut dan dihadang pengawal. Ia yang bertarung dengan para pengawal dibantu Dewi yang baru muncul. Mereka menerobos masuk. Mori menyadarkan Mira tujuan awalnya bergabung di turnamen adalah impian ayahnya. Hingga akhirnya Mira berhasil disadarkan oleh teman-temannya. Seongjin yang licik dan mempunyai maksud tak baik, Mira mengatakan ingin membatalkan pernikahan mereka. Tak terima, Seongjin mengeluarkan kekuatannya berubah menjadi bayangan monster dan ternyata Kaereok miliknya. Tempat itu hancur karena monster itu mengamuk. Mira terluka karena pedang milik Seongjin. Membalas serangan tersebut, Mira mengamuk mengeluarkan teknik tangan pedang miliknya dan Seongjin berhasil kalah. Mereka berjalan meninggalkan gedung pernikahan. Mira yang masih mengeluarkan gaun pengantin berjalan beriringan dengan Mori dan Dewi. Seongjin muncul dengan pedang milik Mira di tangannya. Ia melewati mereka dengan mobil dan pergi. Mori ingin mengejarnya tapi dihentikan oleh Mira karena warisan ayahnya sebenarnya tertanam pada kekuatan yang ada di tubuh Mira. Mereka bertiga pergi sambil merangkul bak sahabat sejati. Malam harinya keadaan Sung Tae dalam keadaan gawat. Semua perawat di rumah sakit sibuk untuk menyelamatkan Sung Tae. Melihat hal itu, Dewi sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Di tempat kerja Dewi melamun. Ia dihampiri oleh preman yang sering mengganggunya. Mereka mencoba mengolok-oloknya. Dan benar saja mereka dihajar hingga tumbang oleh Dewi. Keesokan harinya pertandingan Han Dewi melawan Yumira. Mori yang telat berlari masuk dan melihat kalau Mira telah babak belur dihajar oleh Dewi. Ia bertanding dengan brutal seolah bukan dirinya. Mira kalah dan terluka parah. Mori menunggunya di lorong arena. Dewi mengatakan pada Mori sampai jumpa di babak final. Flashback sejarah Dewi 2 tahun lalu. Saat Dewi dan Sung Tae berduel di atas loteng sekolah, mereka berkelahi hingga babak belur. Sung Tae kalah tetapi ia tersenyum menikmati pertarungan itu. Kembali pada Dewi yang berada di toilet, ia muntah dan melihat darah di tangannya. Dewi merasa bersalah karena telah melukai Mira di arena tanding. Ia tak tahu apa yang telah terjadi. Pikirannya yang kosong membuatnya kehilangan arah. Mori mulai pertandingannya dengan Baeyeon Juehae di babak final grup B. Baeyeon mengatakan telah mengamati pertarungan Mori dengan Mansuk. Dengan teknik itu, Baeyeon tak bisa dikalahkan. Mori terus menyerang tapi tak menggubris perkataan Baeyeon. Dalam sekejap Baeyeon berhasil tumbang dan Mori jadi pemenangnya. Hasil pertandingan final Han Dewi versus Jin Mori, mereka akan dipertemukan di akhir. Siapa yang akan menjadi pemenang untuk menuju tiket nasional Gate of High School? Mori menjenguk Mira di ruangan perawatan. Mira yang telah pulih 2 hari lagi akan meninggalkan tempat itu. Mira mengatakan pada Mori jangan berpikir aneh-aneh dan fokus pada pertandingan final. Mira kalah karena ia lemah dibandingkan Dewi. Mori heran kenapa ia bertarung sebarbar itu. Mira berkata mungkin ada alasan tersendiri dan mereka tahu juga bagaimana Dewi. Kembali pada Dewi melihat perkembangan Sung Tae yang tak juga membaik. Ia sangatlah frustasi dan stres dengan keadaan Sung Tae. Lalu scene berpindah pada arena babak final yang akan segera dimulai. Saatnya duel antara Han Dewi dengan Jin Mori. Supporter bersorak-sorak histeris tak sabar melihat pertandingan akhir ini. Wasit memulai pertandingan dan mereka saling serang dengan antusias.
Mori mengajar Dewi dan dibalas oleh Dewi yang melakukan serangan balik. Sangat menegangkan pertarungan di antara mereka. Kedua sisi sama-sama kuat dan ingin memenangkan pertandingan. Mereka terus saling mengeluarkan teknik masing-masing. Mori yang terus mengingat perbuatan Dewi pada Mira, teman mereka. Dewi mengatakan kalau ia dan Mira tak dianggap teman olehnya. Dewi kembali menyerang Mori hingga terjatuh. Scene berpindah pada Mira yang siap-siap meninggalkan rumah sakit. Di perjalanan ia melihat Sung Tae yang kritis dan sudah tak bernyawa lagi. Di sana ia melihat ada asistennya Mujin. Kembali ke pertandingan, Dewi ingin memenangkan pertandingan dengan tekadnya untuk menyelamatkan Sung Tae. Pihak pertandingan mengatakan kalau ia berhasil menang di babak final, maka semua perawatan Sung Tae akan ditanggung dan diberi obat yang terbaik. Walaupun telat, Dewi mencoba sebisanya. Mori yang babak belur dan tumbang dihajar oleh tekadnya Dewi. Muijin datang ke arena menyampaikan kabar bahwa Sung Tae telah tiada. Dewi teringat awal ia kenal dengan Sung Tae. Saat semua teman-teman meninggalkannya karena telah berduel, Sung Tae datang untuk menolongnya dan mereka mengajar lawan hingga tumbang. Dari sanalah mereka mulai berteman dan akrab. Sung Tae mengatakan percayalah pada teman-temanmu maka mereka akan mempercayaimu. Mori yang terus mengajar Dewi hingga tak berdaya, ia merasa menyesal dan tak bisa berbuat apapun. Ia merasakan kehampaan di hatinya. Ia menerima serangan demi serangan dari Mori. Sepertinya mulut dan hati berkata lain. Dari luar arena terdengar teriakan Mira yang sangat menyemangati Dewi dengan toa yang ada di tangannya. Mira memberikan surat dari Sung Tae untuknya. Dewi membaca isi surat tersebut dan Dewi meminta bahwa Mira haruslah memegang kembali. Mira mengatakan jangan memberitahu Mori tentang hal tersebut. Mira kembali melanjutkan pertandingan antara dua sahabat itu. Semakin sengit duel di antara mereka. Dewi bertarung demi dirinya sendiri yang menemukan jati dirinya yang baru. Mori menikmati pertandingan ini dan tak mau kalah. Ia mengeluarkan teknik miliknya. Mereka sama-sama menikmatinya bak pasangan yang baru jadian. Stamina yang terkuras membuat Dewi tak tahan lagi dan tumbang. Pemenang babak penyisihan Seoul dimenangkan oleh Jin Mori. Mori datang menghampiri Dewi dan mengulurkan tangannya. Dewi menggapai tangan Mori dan mereka berdiri bersama di tengah arena pertandingan. Semua penonton merasakan haru dari pertandingan persahabatan ini. Mira yang datang menghampiri dan merangkul Dewi yang terluka, mereka berjalan bertiga meninggalkan arena pertandingan. Lalu Shin diperlihatkan oleh organisasi Nox yang ingin mengajak Taejin bergabung. Mereka ingin membangkitkan dewa yang agung. Sepertinya Taejin menolak dan melawan anggota Nox. Mori yang terus mengingat kakeknya, ia penasaran di mana kakeknya berada. Kembali pada pertandingan, diperlihatkan Yomira melawan Bion untuk menentukan siapa yang jadi juara 3 pada pertandingan ini. Mira diremehkan karena wanita oleh Bion, habis dihajar hingga babak belur. Dan pertandingan dimenangkan oleh Yomira, berhasil menjadi juara 3 dari turnamen di Seoul. Begitu banyak peserta audisi dari berbagai daerah yang berpartisipasi. Mereka mewakili kota tempat asalnya. Setiap kota diwakili oleh 3 orang yang jadi pemenang. Turnamen ini akan diadakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Para penyelenggara acara sibuk mengurus peraturan pertandingan selanjutnya. Mereka sedang rapat di kantor. Tuan Park Muijin mengatakan ia telah memanggil The Six untuk datang. Diperlihatkan sosok kakek tua yang sedang memperhatikan Mori dan teman-temannya. Kakek itu memiliki tampang seorang master yang hebat. Walaupun terlihat tubuhnya kecil. Mira membahas tentang peraturan pertandingan yang berubah. Ia merasa heran, Mori hanya senang karena mereka bertiga lolos untuk maju ke tingkat nasional. Teman-temannya penasaran alasan sebenarnya Mori mengikuti pertandingan. Dengan simpel tak berdosa, ia menjawab ingin jadi yang terkuat. Ternyata The Six adalah salah satu dari guru Park Mujin. Ia mengatakan telah bertemu dengan Mori, cucu dari Taejin. Kakek itu tak menyangka Mori bisa memakan buah setan itu. Ia ingin mengangkat Mori menjadi muridnya. Mujin memberitahu bahwa Taejin telah dihubungi oleh Nox dan mereka mengajaknya untuk bergabung. Jin Taejin yang menolak ajakan Nox mencoba melawan, tetapi begitu banyak pengikut dari Nox yang harus ia kalahkan. Pedang penghakiman Nox mencoba melumpuhkan Taejin dan
Lalu scene berpindah pada Mira yang menyadari kekuatan yang ia miliki sangatlah rendah. Saat pergi berbelanja, Mira berjumpa dengan Simbongsa, pembawa acara The God of High School. Mereka ngobrol bersama. Ia memberi sedikit nasihat untuk Mira agar siap di pertandingan selanjutnya. Saat pergi berjalan pulang, Simbongsa dihadang oleh anggota dari Nox dan mereka mulai bertanding. Diperlihatkan Dewi yang sedang ngobrol dengan Pak Muijin. Sekarang Dewi sudah memiliki alasan untuk bertarung di turnamen tersebut. Ia bertanya pada Muijin aura apa yang ada di arena pertandingan tersebut. Muijin menjelaskan itu adalah Karyeok. Berpindah scene Mori yang dengan semangat ingin berlatih, tapi ia bingung harus mulai dari mana. Ia melihat anak-anak yang balonnya nyangkut di pohon. Mori menolong mereka dan kakinya sedikit terkilir. Seorang kakek menusuk kakinya dan sembuh. Mori heran kenapa bisa seperti itu. Kembali pada Muijin yang menjelaskan pertandingan yang akan semakin sengit dikelilingi orang-orang yang kuat. Mereka meminjam kekuatan dari makhluk lain. Itu di luar nalar manusia. Karyeok adalah makhluk yang menarik keluar kekuatan para dewa dan menjadi milik sendiri. Itulah tujuan utama diadakannya The God of High School. Lalu diperlihatkan scene anak-anak tangguh dengan kekuatan khusus untuk tampil di turnamen nasional. Dari berbagai tempat menuju turnamen nomor 1 The God of High School. Dan dimunculkan orang-orang hebat pengguna Karyeok. Keesokan harinya seperti biasa Mori telat lagi. Ia dijemput oleh Mira dan Dewi untuk pergi bersama. Bahu Mira yang sakit terlihat oleh Mori. Ia menekan titik bahunya dan sembuh. Mereka berjalan pergi bersama. Mereka membahas tentang pertandingan yang diikuti oleh orang-orang yang tangguh. Kembali pada arena tanding, wasit menjelaskan tentang pertandingan yang akan dimulai. Wasit mengumumkan finalis yang akan tanding. 3 orang mewakili 9 wilayah. Tetapi kali ini wasitnya diganti oleh orang lain. Mira heran, kemana Simbongsa? Kenapa ia diganti? Diberitakan di televisi bahwa Simbongsa telah mati, tapi tak diketahui apa penyebabnya. Melihat hal itu, Muijin sudah mengira bahwa Nox mulai melakukan penyerangan. Wasit Q pun tak hadir di kantor. Apa gerangan yang terjadi? Benar saja, ia pun menjadi korban dari kemunculan Nox. Q mati dibunuh di apartemen miliknya. Turnamen nasional resmi dimulai. Tim Chunghyung Utara versus Tim Seoul. Kali ini pertarungan dimulai per tim. Tim yang berhasil menang 2 kali dinyatakan lolos. Pertama, Jin Mori versus Nahgidong Redigo. Mori menggunakan jurus akupuntur yang baru ia pelajari. Sepertinya ia menekan titik yang salah hingga ia tak bergerak. Dengan cepat Nahgidong berhasil membuatnya tumbang dan Mori kalah telak. Kedua, Han Daewi versus Jin Pum. Scene berpindah pada apartemen wasit Q. Ternyata ia belum mati. Ia bangkit menggunakan Karyeok miliknya. Tangan anggota Nox itu putus sebelah. Balik ke pertandingan, Dewi mulai diserang lelaki besar itu. Ia melakukan penyerangan berturut-turut. Jin pun menggunakan kekuatan Thor Hammer miliknya dan menyerang Dewi. Dewi membalasnya dengan teknik naga biru hingga memecahkan palu lawannya. Ya gengsi kalau kalah di depan kedua temannya. Pemenangnya adalah Han Daewi. Scene dimunculkan perkelahian wasit Q dengan anggota Nox. Kedua tangannya berhasil ditebas oleh Q. Tak tahu kalah, anggota Nox tersebut memakai Karyeok miliknya. Ia bisa beregenerasi dan menumbuhkan tangannya. Anggota Nox tersebut dibelah oleh pedang Joker milik Q. Datang anggota Nox lainnya ingin menyerang Q. Mereka melakukan penyerangan hingga Q terikat, tetapi datang bala bantuan wasit O membantunya. Kembali pada pertandingan antara Yumira versus Jiang Jami. Mereka sama-sama pengguna pedang. Mereka mulai bertarung dengan sengit. Mereka memiliki tekad untuk menang. Jami berusaha melumpuhkan Mira, tetapi pertahanan Mira kokoh dan mematahkan pedang milik Jangmi. Ternyata Jangmi pengguna Karyeok. Berpindah pada pertandingan wasit Q melawan anggota Nox pria dari wasit O melawan anggota Nox yang wanita. Mereka berempat saling bertarung dengan Karyeok masing-masing. Di arena pertandingan, Jangmi yang terus menyerang hingga Mira terpojok, tetapi ia teringat pesan wasit sebelumnya untuk mengalirkan jurusnya dari hati ke pedang miliknya. Mira mengumumkan teknik tersebut dan berhasil mengalahkan Jangmi. Pemenangnya adalah Yumira.
Saat bersamaan wasit Q dan wasit O berhasil menang. Anggota Nox tersebut berhasil kabur. Tinggallah satu lagi musuh untuk dilawan. Ia meledakkan dirinya hingga apartemen milik Q meledak. Asisten Mujin membahas kalau Jin Tae-jin diculik oleh Nox dan menemukan bukti tangannya copot. Setelah dicek itu memang tangannya Jin Tae-jin. Pertandingan dimulai kembali. Finalis dari grup B, Jegal Tae versus Jeon Jugok. Pertandingan dimulai saat Jugok menyerang Jegal, tapi berhasil dihentikan dengan kareok miliknya. Dalam sekejap Jugok dilahap ikan hiu milik Jegal. Pelayannya datang membantu tapi dihentikan oleh Jegal. Ia menginjak-injak wajah cewek itu dengan sadis. Mira menjaga Mori takut ikut campur lagi, tapi malah Dewi yang membantu dan menghentikan Jegal. Hal tersebut dihentikan oleh wasit karena melanggar peraturan. Melihat itu, Jugok berubah menjadi kareok melawan Jegal dengan sengatan listrik. Tapi serangan tersebut dihempas olehnya. Jegal sangat kuat seperti ada dewa di tubuhnya. Jugok berhasil ditumbangkan dan tak berdaya. Pertandingan dimenangkan oleh Jegal. Jugok kritis karena serangan dari Jegal. Kakeknya Jugok mengatakan kenapa ia tak mendiskualifikasikan Jegal di arena. Mujin menjawab karena mungkin Jegal adalah pemilik kunci. Kembali ke pertandingan di arena, Ryu Hyunbok dikalahkan oleh Cha Saek-woo. Pada grup A turnamen internasional, pemenang babak pertama dalam tim Chung Cheong Selatan Cha Saek-woo. Pertandingan selanjutnya Park Sungah melawan Nam Gungdo. Seperti biasa, Park Il-pyo mendiskusikan pertandingan dengan Sungah mencari titik lemah musuh. Mereka mulai pertandingan dengan sekali serang. Sungah berhasil mengalahkan Nam Gungdo. Pemenangnya adalah Park Sungah. Di kursi penonton, Mira mengatakan timnya Lee-pyo sangatlah kuat. Dewi bertanya, kira-kira tim mana yang akan menjadi lawan mereka? Mira mengomel bahwa ia tak bisa bertanding karena diskors. Dewi yang ikut campur pertandingan Jugok versus Jegal. Laki-laki di tim ini pembuat masalah, celoteh Mira. Pertandingan selanjutnya dimulai oleh Gwimgi versus Park Il-pyo. Il-pyo mulai menyerang dengan kuda-kudanya yang kokoh. Tak terima, lawannya mulai melakukan serangan balik. Il-pyo mengeluarkan teknik neraka hijau daun hingga lawannya tumbang. Pemenangnya adalah Park Il-pyo. Mori dengan serius melihat Il-pyo. Ada yang dipikirkan olehnya. Pertandingan hari ini selesai. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, tiga sekawan itu membahas tentang kareok. Mori tak suka melakukan perjanjian dengan dewa. Ia akan menghasilkan kekuatan dari dirinya sendiri. Mori mengatakan pulang duluan dan memilih jalur yang berbeda. Mori teringat saat ia dipanggil oleh Mujin. Mujin mengatakan banyak orang yang mencari Jin Tae-jin dan mungkin ia dalam bahaya. Mori meyakini kakeknya orang kuat dan tak mungkin ia terluka. Saat di jalan ia disapa oleh Il-pyo dan mereka berkelahi sedikit sambil berkenalan. Mori penasaran dan bertanya arti lambang harimau di jaketnya. Il-pyo bercerita sedikit bahwa ia kecil tinggal di kuil tempat latihan. Ia dikucilkan dan seorang diri. Saat ia berlatih tiba-tiba disamperin oleh seorang kakek yang mengaku sebagai teman dari kakeknya. Kakek itu menggendong seorang anak kecil. Tak lain dan tak bukan adalah Jin Tae-jin dan Mori kecil. Ia memberikan buku peninggalan kakeknya untuk Il-pyo. Ia pun mulai belajar ilmu yang diwariskan oleh kakeknya. Il-pyo bertanya kepada Mori bagaimana kabar kakeknya. Tak lama berselang seorang dari Jegak yang juga sudah berada di sana dengan cepat Il-pyo menghentikan serangannya. Jegal pun pergi. Il-pyo mengatakan pada Mori untuk berhati-hati pada Jegal karena dia berbahaya. Q yang marah menerobos masuk dan memaki Mujin. Ia marah karena Mujin membiarkan istri dan anaknya bungsa mati. Dengan sekejap Mujin menghentikan tindakannya. Tanpa penjelasan Mujin menyuruh Q membayar tagihan properti yang telah dirusak. Asisten Mujin menjelaskan pada Q bahwa istri dari anaknya bungsa telah selamat. Karena banyak hutang harus mengganti rugi, Q tak ada uang lagi. Ia memungut koin di bawah lantai dan Dewi melihatnya. Dewi ingin diajarkan oleh Q dan ingin mempercayai kareok juga. Sebagai gantinya ia akan mentraktir Q makan enak setiap hari. Dewi ingin bertekad menang dan ingin melawan Mori suatu saat nanti. Mujin mengadakan rapat darurat karena Nox terus berdatangan dan menyerang. Nox sedang berkumpul mengadakan ritual untuk membangkitkan dewa mereka. Nox memiliki misi yang sama dengan Mujin karena sama-sama ingin mencari kunci. Tetapi beda tujuan, di pihak Mujin untuk menghentikan kebangkitan dewa, sedangkan di pihak Nox untuk membangkitkan para dewa. Mori yang sedih teringat kakeknya, ia ingin menjadi lebih kuat lagi agar bisa bertemu dengan kakeknya. Mira dan Dewi datang ke rumah Mori untuk mengadakan pesta ulang tahun.
Hari ini adalah hari kelahiran Mori. Mereka merayakannya bersama. Mira membawa hidangan sushi untuk dimakan, dan Dewi juga membawa hidangan yang enak-enak untuk dimakan. Mereka bertiga terlihat bahagia, bak sahabat sejati. Mori mendapatkan teman sesuai perkataan kakeknya, ia sangat bahagia. Mori mendapatkan surat dari orang tak dikenal. Ia mencantumkan alamat dan foto kakeknya. Ia pergi untuk menyelamatkan kakeknya. Sementara di pertandingan tim mereka yang maju karena Dewi diskors, ia tak bisa bertanding. Hanya ada Mira yang bisa bertanding. Pada pertandingan awal Mira yang maju duluan, ia akan mengulur waktu sebisa mungkin sampai Mori datang. Pertandingan grup A tim Jeju versus tim Seoul. Mira maju melawan Lee Marin. Mira aneh dengan kostum milik lawannya. Tetapi Marin membuka kostumnya dan terlihat tubuh kekarnya yang hanya memakai celana dalam doang. Pemandangan yang tak mengenakan. Mereka mulai bertanding. Mira mengeluarkan jurus pedang cahaya bulan miliknya. Kembali dengan Mori yang telah sampai di lokasi. Ia mencari keberadaan kakeknya. Dewi mencari Mori kemana-mana. Tetapi di kamar mandi ia melihat finalis lain yang terluka. Lalu Dewi menolongnya. Scene beralih kepada Mira yang melawan Marin palsu. Ia juga menggunakan pedang untuk melawan Mira. Mira dengan kekuatan tangannya membuat Marin palsu kewalahan. Mori telah dijebak oleh lawan. Tempat itu meledak. Ternyata anggota Nox adalah dalang dari semuanya. Kembali pada pertandingan Mira dan Marin palsu yang saling serang. Marin palsu terobsesi dengan kekuatan pedang cahaya bulan yang bisa memanggil dewa. Di saat Dewi mencari Mori, ia diserang cewek dari finalis lomba. Karena bosan, cewek itu mengganggu Dewi yang sedang sibuk. Tapi Dewi berhasil menghentikan serangannya karena merasa Dewi sangat keren, ia menciumnya. Dewi kaget dengan aksi cewek stres itu. Jegel mencari cewek itu yang setim dengannya. Melihat Dewi, Jegel marah karena ia tukang ikut campur. Melihat aura Jegel, Dewi jadi tak berkutik. Nox ingin mengalahkan mereka dengan cara membunuh Mori agar acara God of High School cepat berakhir. Tim Jeju yang berada di arena telah dibunuh oleh Nox dan mereka menyamar menjadi peserta tim Jeju di arena tanding. Singkat cerita, Mira melawan anggota Nox yang sesungguhnya. Marin palsu berusaha mengolok-olok Mira. Mira yang hampir kalah berhasil maju lagi setelah teringat teman-temannya berjuang bersama. Salah besar, Marin palsu membuat Mira marah hingga membangkitkan kareok miliknya. Ternyata kareok milik Mira adalah pendekar Lubu. Pedang cahaya bulan kembali ke tangan Mira. Kraken versus Lubu. Mereka mengeluarkan kareok masing-masing. Marin palsu tumbang dan Mira menjadi pemenangnya. Mira lemas dan terjatuh dan berhasil ditangkap Mori yang datang tepat waktu. Selanjutnya Mori versus Han Seong palsu. Dewi mengatakannya hingga akhirnya Mira menemukan kareok miliknya. Cuma Mira belum bisa mengontrol kekuatannya. Han palsu bertanya apa yang terjadi dengan temannya. Mori diam dan tak mengatakan apa-apa. Han mengeluarkan kareok miliknya untuk mengakhiri pertandingan dengan cepat. Sepertinya Mori bertambah kuat. Ia berhasil mengalahkan Pailong, anggota Nox yang menipunya saat mencari kakeknya. Teknik yang sama dilakukan untuk mengalahkan Han palsu. Scene dimunculkan adegan Ilpyo yang mengagumi sosok Mori. Ia ingin bertarung dengan Mori suatu saat nanti. Itu adalah impiannya sejak kecil. Pada arena tanding di wilayah mereka, Seongyong berhasil dikalahkan oleh Jegel Park hingga kakinya lumpuh. Ilpyo dendam dan memukuli wajah Jegel berulang kali. Ia meminta Jegel meminta maaf pada Seongyong. Hingga sampai saat ini ia masih mengingatnya. Temannya mengingatkan impian Ilpyo yang ingin bertarung dengan Mori. Tetapi sekarang ini alasan mereka ingin menang untuk kesembuhan Seongyong. Beralih pada kantor Mujin, di sana mereka membahas tentang komplotan Nox yang menyerang peserta satu persatu. Pertandingan selanjutnya akan dimulai. Han Dewi versus Park Sung-hye. Dalam pertandingan ini ditunjukkan mereka sama-sama pengguna karate. Kembali pada perbincangan, Mujin menjelaskan tentang Nox yang tak suka ada pengguna kareok lainnya. Makanya ia tak setuju dengan The God of High School diadakan. Sementara alasan Mujin adalah untuk menghasilkan pemuda yang memiliki kareok. Mori ingin menyelamatkan kakeknya, tapi Mujin melarang karena mereka lemah. Mujin berjanji akan berbagi informasi kalau mereka menang. Dewi tanpa sadar telah mengeluarkan kareoknya saat melawan Sung-hye.
Dewi berhasil mengalahkan Sungea. Dan pemenangnya adalah Han Dewi. Mereka bertiga bertekad untuk menang agar bisa menemukan kakeknya Mori. Sun Yung marah pada temannya yang selalu memaksakan diri. Ia berkata pada Elpio untuk menjadi dirinya sendiri saat melawan Mori. Sungea telah menceritakan semuanya pada Sun Yung. Sang mandok ketua dari Nox turun tangan. Ia membunuh anggota Nox yang telah kalah dan melukai asistennya Mujin. Mandeoklah yang ingin mendapatkan kunci tersebut. Mereka sama-sama mencari kunci itu. Anggota Nox telah menyebar di seluruh tempat turnamen. Para wasit sudah bersiap menyambut mereka. Mandeok memasang segel dewa yang akan dibuka dari langit ke bumi. Ia membuka mantranya tersebut. Lalu kembali pada arena tanding Jin Mori versus Pak Elpio. Pertarungan yang sangat dinanti. Mereka berdua sangat tangguh. Pertarungan diawali dengan saling serang. Sepertinya mereka imbang. Elpio membaca gerakan Mori yang lemah dengan serangan jarak dekat. Jurus naga biru melawan harimau. Stamina Mori mulai melemah. Di luar ruangan, Mujin menahan kekuatan Mandeok. Tetapi kekuatan Mandeok yang dibantu oleh pengikutnya berhasil membuka mata dewa dari langit. Di arena mereka harus terus bertarung. Elpio membayangkan kekuatan Mori yang sebatas ini saja. Ia merasa Mori sudah menjadi lemah. Mori berpikir bagaimana cara untuk mengalahkannya. Mori menggunakan jurus Mira dan Dewi untuk melawan Elpio yang kuat. Di luar pertarungan yang sangat sengit, pasukan para dewa melawan wasit dan para tetua. Terjadi kekacauan di mana-mana. Tiba-tiba segel para dewa berhenti. Sepertinya para tetua mengeluarkan semua kekuatan mereka. Mandeok tak senang melihat itu. Di arena, Elpio mengingat amanah dari kakek Mori untuk mengajarkan sesuatu yang berharga pada Mori setelah mereka besar nanti. Karena Elpio tidak mau kalah, ia membangkitkan kareok miliknya. Sang rubah berekor 9 yang ada di tubuhnya berhasil bangkit. Udah kayak Naruto aja nih. Oke, lanjut. Melihat itu, Mujin terkejut. Mandeok yang senang karena sang kunci telah bangkit. Semua yang merasakan aura terpancar dari musang berekor 9. Mori tetap tenang menghadapinya. Di awal ia sempat kalah dan tumbang. Tetapi tekadnya tak mengalahkan kekuatannya. Tak ada kata menyerah dalam kamus Mori. Ia terus maju dan melawannya. Tiba-tiba ada yang bangkit dalam diri Mori. Dengan refleks ia mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dan bersinar terang mengeluarkan cahaya di seluruh arena tanding. Serangan tapak dewa miliknya berhasil mengalahkan Elpio dan jatuh tak berdaya. Pemenangnya adalah Jin Mori. Mori tak menyadari kareok miliknya telah bangkit. Mira dan Dewi sangat senang mereka menang. Mori mendatangi Elpio di rumah sakit. Sepertinya ada yang ingin ia bicarakan. Elpio mengatakan Mori harus berhati-hati, dengan jegal dia sangat berbahaya. Karena Mori akan menghadapinya di final nanti. Ternyata Mori menceritakan tentang kakeknya kepada Elpio. Mereka mencari cara untuk mendapatkan informasi lanjutan. Tak lama Mori pergi meninggalkan ruangan. Aura careok milik Mori dan Elpio berhasil membangkitkan Jugok yang koma menjadi monster. Jugok berjalan di lorong gang dan bertemu Jegal. Ia ingin membalas dan melawan tapi balik diserang oleh Jegal. Kebetulan pelayan Jugok ada di situ dan diserang oleh Jegal. Marah mengetahui hal itu, Jugok berubah menjadi monster. Pertarungan mereka sampai ke ruangan Elpio. Jugok yang telah menjadi monster menyerang semuanya, termasuk teman-teman Elpio hingga patah kaki dan tangannya. Jegal mengalahkan Jugok dengan kekuatannya. Melihat hal itu, Elpio dendam dan mengajar Jegal. Pertarungan mereka berdua berlangsung dengan sengit hingga keluar gedung. Mandeok kembali membangkitkan dewa karena ia telah menemukan orang yang menjadi sang kunci. Mujin mengumumkan situasi darurat saat ini juga. The God of High School ditutup. Kakek Jugok juga tak terima dengan kematian cucunya. Ia berjanji akan balas dendam. Teringat kenangan Jegal di masa lampau, ibunya meninggalkan dirinya pada ayahnya untuk diasuh. Ayahnya telah memberikan banyak uang agar ibunya meninggalkan Jegal.
Ibunya disebut pecundang oleh lelaki tua itu. Ia yang mendapatkan kekuatan dari Nox membunuh ayahnya secara tragis. Jegal dan Ilpio bertarung dengan penuh emosi. Karyok mereka keluar dan bertarung dengan sengit. Di luar, para wasit mulai melawan monster yang keluar dari pintu langit yang dibuat oleh Mandeok. Mujin mencoba untuk menghentikannya tapi dihalau oleh Mandeok. Saat mendengar kata pecundang, Jegal mengamuk dan berubah menjadi monster hingga memakan Ilpio. Saat Ilpio diserang, kunci dari tubuhnya keluar dan diperebutkan oleh mereka yang mengincarnya. Jegal mendapatkan kunci itu dan direbut oleh Mandeok hingga direbut kembali oleh Mori. Ilpio jatuh pingsan mengeluarkan darah. Pemerintah melihat aliansinya yang telah kalah, mencoba mengirim bala tentara dan nuklir untuk diledakkan di seluruh Seoul. Mujin berusaha untuk menghentikan segel yang telah dibuka, tetapi pihak dari pemerintah ikut campur dan akan mengirimkan rudal. Mujin memindahkan peserta turnamen yang lagi bertarung ke alam lain. Di kota lain tersebut, Mori terlihat mencari-cari temannya. Dewi dan Mira bersama dengan teman-teman Ilpio yang cedera. Dengan karyok milik Dewi mencoba untuk mengobati teman-temannya itu. Mori menemukan Ilpio dan Soenyong. Ia mencoba menyembuhkan Ilpio dengan akupuntur miliknya. Kunci berada di tangan Mori. Ilpio menitipkan padanya karena kunci itu dinilai berbahaya. Ia berpesan jangan sampai kunci itu jatuh ke tangan Jegal. Berita di kota Seoul sudah gempar, ada serangan dari makhluk aneh, semua warga disuruh berlindung oleh presiden. Serangan yang terus berdatangan dari pintu langit yang dibuka oleh Mandeok. Pada kesempatan ini juga wasit Q menghitung penghasilannya karena telah mengalahkan para monster dari langit. Mujin berusaha keras untuk menutup segel pintu langit tersebut. Mandeok mengatakan manusia rendahan seperti kalian masih terlalu cepat berani menantang dewa. Jegal mencari kunci tersebut. Ia menanyakan keberadaan kunci pada Mira dan Dewi. Mereka memilih melawan Jegal dan berkata tidak tahu yang dimaksud olehnya. Dewi mengetahui sebenarnya kunci itu benda yang keluar dari tubuh Ilpio. Mujin menahan segel tersebut dengan para tetua, tapi ia tak tahan lagi. Mandeok terus membaca mantranya agar dewa itu bangkit. Kembali pada kota lain, Mori menemukan Jegal dan bertanding dengannya. Jegal amat marah dan ia ingin segera mendapatkan kunci itu. Mereka saling bertarung dengan hebat. Mujin terbangun melihat apa yang terjadi. Ternyata Tuan Jaesan, kakek dari Jugok, berhasil memindahkan seluruh warga ke tempat lain. Ia memilih menghadapi Mandeok seorang diri. Tuan Jaesan mengeluarkan kekuatannya untuk menjatuhkan segel dewa tersebut. Hingga terjadi ledakan hebat. Mori dan teman-temannya berhasil kembali dari kota lain. Segel dewa yang dibuat Mandeok berhasil ia lumpuhkan dan Tuan Jaesan tumbang tak berdaya. Pertarungan Mori berlanjut dengan Jegal dan ia pun berhasil mendapatkan kuncinya. Jegal memasang kunci tersebut di badannya hingga ia bertransformasi menjadi perpaduan monster dan dewa. Jegal merasa dirinya telah menjadi dewa. Saat Mira ingin mundur karena mereka banyak kehabisan tenaga, ia diserang Jegal hingga terhempas. Dewi mencoba menyerang Jegal dan terhempas dengan kekuatannya yang sekarang jauh lebih kuat. Mori menyerang dari belakang dan tak mempan. Mori mengatakan tak akan memaafkan Jegal dan ia minta Jegal minta maaf pada orang yang terluka karenanya. Mori melakukan teknik akupuntur dan ia telah melampaui batasannya. Mereka bertiga saling menyerang Jegal. Mira dan Dewi mengeluarkan cairoknya. Jegal mengeluarkan pasukan Dajjal miliknya. Mori jatuh dan tak berdaya karena terkuras energinya. Mira melindungi Mori pada saat Jegal melemparkan aura mirip dengan perisai. Dewi melindungi dengan punggungnya. Larilah, ia berkata pada mereka. Melihat hal itu, terpanggil sosok dari tubuh Mori yang bersiap untuk keluar. Selama ini selalu ada bayangan di dalam tubuhnya. Ternyata ia memanggil Toya Sakti dan jatuh ke bumi. Mori berubah menjadi Kera Sakti yang memakai Toya Sakti sebagai senjata yang diberi nama Nyoibo. Dengan ikat kepala dari emas dan Toya miliknya, ia melawan Jegal. Pasukan Dajjal milik Jegal berhasil ditumbangkan Mori dengan kekuatan Toya Sakti. Gerakan pertarungan mereka secepat kilat hingga menghancurkan sekeliling mereka. Saat Mori hendak dilumpuhkan, Nyoibo memanjang menolak badan Jegal ke langit. Mori mulai memukulnya, setiap pukulan balasan untuk teman-temannya yang Jegal sakiti.
Jurus terakhir Mori adalah awan kinton yang dikumpulkan di langit, menghasilkan petir yang sangat dahsyat menyerang Jegal. Semua orang melihatnya sangat takjub. Mujin menjelaskan kalau kekuatan yang dimiliki Mori bukanlah pinjaman, melainkan Mori adalah dewa itu sendiri. Jegal terjatuh mulai tak berdaya. Kesempatan ini tak akan disia-siakan Mandeok untuk melarikan diri. Mori lemas dan dipegang oleh teman-temannya. Ternyata ia kelaparan. Sampai emas di kepala Mori membuatnya sakit. Tak terima, Jegal bangkit dan meminta kekuatan pada Mori. Ia menjadi sosok monster yang buruk rupa. Mori mencoba mengeluarkan kekuatan tadi tapi tak keluar. Elpio dan yang lain mengatakan, sesekali bergantunglah pada temanmu Jin Mori. Mereka melakukan serangan gabungan melawan Jegal yang bersosok monster. Semua karyok milik mereka dikerahkan melawan Jegal bertubi-tubi hingga serangan akhir dilakukan Mori dengan teknik Jin Mori original taring naga suci. Ia melakukan teknik itu sesekali lagi dan mengeluarkan cahaya yang dahsyat dan Jegal berhasil dilumpuhkan. Jegal terbayang kenangan ibunya yang berjalan pergi meninggalkan dirinya. Monster yang ada di tubuhnya selama ini melahap Jegal. Saat Elpio ingin menarik tangannya keluar, Jegal berkata, "Lepaskan aku pecundang, jalani hidupmu dengan baik." Lalu ia hancur berubah menjadi bongkahan kunci. Akhirnya selesai. Mori tertunduk lemas. Dari gua berjalan seorang cewek, ia membuka gerbang tersebut dan keluar Nyonya Ong Yeo. Wanita itu ngomel-ngomel karena belum waktunya ia bangun. Seharusnya 2 minggu lagi. Wanita itu mengatakan, "Dasar Mujin kurang ajar." Mori bertanya siapa wanita itu. Mori dihajar oleh wanita itu karena bertanya tak sopan kepadanya. Wanita itu menjelaskan bahwa ia akan mengabulkan permintaan dari pemenang turnamen Go. Tetapi ia hanya bisa menolong yang hidup, tidak dengan yang mati. Mori meminta agar teman-temannya yang terluka disembuhkan sehat seperti sedia kala. Wanita itu pun menyihir mereka dan berubah saat kembali. Wanita itu mengatakan sepertinya ia telah tumbuh dewasa. Mori tak menyadari bahwa itu titisan dewa kera. Nyonya Ong Yeo mengatakan kakeknya masih hidup. Karena merasakan kehadirannya, Mori kelelahan dan tertidur selama 3 bulan. 3 bulan kemudian diperlihatkan kakek Mori yang menjadi gurunya. Mujin datang ke kuburan Jaesan, minum arak dan mengenang kematiannya. Kota berhasil dibangun kembali. Saat di kantor, Mujin dan para wasit rapat. Ia mengatakan akan menguasai negeri ini dengan memilih presiden yang baru. Dunia ini akan segera berubah. Mori terbangun dari tidurnya dan melihat ke dapur ada Mira dan Dewi sedang memasak. Sesuai ucapan Nyonya Ong Yeo, Mori terbangun setelah tidur 3 bulan. Ia kelaparan karena tak makan. Elpio sang penjaga kunci telah pergi mengumpulkan semua potongan kunci yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Guna kunci tersebut adalah kekuatan yang diwariskan oleh manusia dan pengguna yang melanggar menjadi tabu. Ingatan Mori yang telah tersegel dan jika melepasnya, Mori harus pergi ke tempat kelahiran Kera Sakti. Mori ingin pergi dan bertualang, begitu juga dengan Dewi. Mira pun ikut pergi. Dan mereka bertiga memutuskan menjadi kuat bersama. Mori ingin menemukan kakeknya yang menghilang. Nox menguruh Jin Taijin di dalam penjara dan mengikatnya. Ia akan dijadikan tumbal untuk kebangkitan para dewa. Ceritanya pun selesai sampai di sana. Perjalanan Mori dan teman-temannya untuk memenangkan kompetisi The Gate of School berjalan penuh lika-liku. Mereka bertiga sahabat baik dan sama-sama ingin bertarung demi mendapatkan gelar mulia The Gate of High School. Setelah berhasil mengalahkan Jegal, mereka memiliki misi untuk menyelamatkan kakeknya Mori yang disandera oleh Nox. Di tempat lain, Elpio sang pemegang kunci bertugas menemukan kunci yang telah pecah ke berbagai tempat. Perjalanan mereka yang panjang baru akan dimulai. Saksikan terus cerita di season selanjutnya.